Kita ke Jawa Timur. Dalam pilkada di Jawa Timur ada 3 Serikandi yang akan bertarung memperebutkan kursi Jatim 1. 3 tokoh perempuan ini ada Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluh Nur Hamidah memperebutkan suara warga Nahdliyin yang signifikan dan menjadi faktor utama penentu kemenangan. Ada yang menarik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 calon gubernur yang bertarung dalam pilkada adalah sosok perempuan. Ketiganya adalah Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluh Nur Hamidah. Khofifah didukung 14 parpol koalisi, diantaranya Gerindra, Golkar, dan PKS. Tri Risma Harini diusung PDI Perjuangan dan Hanura, serta Luluh Nur Hamidah oleh Partai Kebangkitan Bangsa. 3 Serikandi dalam Pilgub Jatim memiliki modal politik dan latar belakang yang hampir sama. Calon petahana Khofifah Indar Parawansa menggandeng Emil Elistianto Dardak. Sebelum terpilih sebagai Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah pernah menjabat Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara Emil Dardak sebelum menjabat Wakil Gubernur periode 2019-2024 pernah menjadi Bupati Trenggalek dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Pasangan berikutnya Tri Risma Harini dan Zahrul Asar Asumta alias Gus Hans. Risma pernah menjabat Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Sementara Gus Hans yang berlatar belakang dunia pendidikan dan pengasuh pondok pesantren pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim 2018. Sementara Luluh Nur Hamidah berpasangan dengan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim, Luluh dikenal sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Luluh juga pernah menjabat Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluh, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluh akan menghadapi paslon kuat petahana yang kembali maju memperebutkan kursi gubernur. Ketiga paslon memiliki irisan yang hampir sama, yakni perempuan memiliki relasi yang kuat dengan NU dan menggandeng tokoh muda sebagai calon wakil gubernur. Dalam berbagai hasil survei lembaga riset, pasangan Khofifah Emil Dardak masih diunggulkan. Namun demikian jaringan luas dan gerak mesin partai yang solid yang dimiliki PDI Perjuangan dan PKB diprediksi akan mampu menggerus suara Khofifah Emil Dardak di sejumlah daerah yang menjadi basis masa calon petahana. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan hak pilihnya di TPS 08 Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Berpakaian berwarna krim safari khas Prabowo, Presiden menggunakan hak pilihnya di TPS dekat kediamannya di Hambalang, Bogor. Prabowo tiba di TPS didampingi ajudan dan langsung masuk ke bilik suara untuk memberikan hak pilih. Sebagai warga Jawa Barat dan Bogor, Prabowo mendapat 2 surat suara untuk Pilgub Jawa Barat dan Pilbub Bogor. Selama memberikan hak pilih, TPS Prabowo mendapat pengamanan aparat, termasuk Pas Pampres juga sudah berjaga di lokasi. Personil K9 juga diterjunkan untuk mengamankan TPS. Selain itu, tim medis lengkap dengan ambulans juga disiapkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo beserta Ibu Iriana hari ini menyoblos di TPS 12, Kelurahan Sumbersari, Solo. TPS 12 dikenal warga sebagai TPS Jokowi. TPS ini berlokasi di SDN Sumber 3 Solo bernuansa merah putih. TPS memanfaatkan 2 ruang kelas yang digabung menjadi 1. Jokowi terdaftar sebagai pemilih 217, sementara Iriana terdaftar sebagai pemilih 199. Berikutnya Hendrar Prihadi alias Mas Hendi, cawagup pasangan Andika Perkasa, menyalurkan hak pilihnya di TPS 03 Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Hendi datang ke TPS bersama istri dan 3 anaknya. TPS tempat Hendi mencoblos terbilang unik karena panitianya mengenakan pakaian adat Jawa.
TPS didekorasi bak hajatan pengantin dengan dekorasi janur kuning. TPS ini berjarak sekitar 20 meter dari kediaman Hendy. Rencananya, Cagup Andika Perkasa juga akan nyoblos di lokasi yang sama. Andika akan menggunakan hak pilihnya yang masuk dalam daftar pemilih khusus atau DPK, sehingga jadwal Andika mencoblos dilakukan di atas pukul 12 siang. Ya bahwa yakin itu harus, ya optimis harus, tapi juga semuanya kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya saya sama Pak Andika dan tim dan struktur partai termasuk relawan sudah bergerak. Menurut kami sudah sangat maksimal. Nah hasilnya seperti apa? Ya hari ini pestanya rakyat. Rakyat yang nanti akan menentukan di bilik TPS dan kami sih selalu berdoa. Ya bahwa yakin itu harus, ya optimis harus, tapi juga